memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Hampir 11 jam Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikolog oleh LPSK. Usai diperiksa, Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dipenjara hingga 8 tahun. Dengan wajah sumringah, Saka Tatal yang didampingi oleh sang kakak Jaka dan penasihat hukumnya Titin Prialianti keluar dari ruang khusus asesmen oleh tim psikologi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jumat malam. Saka menjalani serangkaian tes dan juga wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan mentalnya, termasuk statusnya sebagai mantan narapidana pembunuhan Vina dan Eki. Saka mengaku pemeriksaan berjalan lancar dan nyaman, sehingga dirinya bisa lepas menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya di tahun 2016 silam. Hal tersebut membuat keyakinan dan kemantapan dirinya menguat menjelang sidang pengajuan kembali kasus yang menjadikannya narapidana sejak tahun 2016 hingga 2024. Gambar apa yang Saka gambar itu dijelaskan ini gambar apa. Dan suruh penulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan Banyak soalnya. pusing ya. Pusing. Banyak banget ya. Ada berapa orang tadi? 2 atau berapa sekali? 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa seperti Nyaman ya. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak seperti dulu ya. jangan seperti dulu hakim yang waktu di tahun 2016 itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa, diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Penasihat hukum Saka, Titin Prialianti berharap tim hakim dalam sidang nanti bisa bertindak adil dan menempatkan Saka sebagai korban ketidakadilan, sehingga sekaligus bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang. Kami mohon doa, mohon dukungan, mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti tertuang dalam tuntutan yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan digelar pekan depan di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang PK diajukan oleh Saka Tatal untuk membersihkan namanya dari vonis sebagai pembunuh Eki dan Vina. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Salah satu yang disoroti, barang bukti isi chat dan handphone korban serta pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega, karena yang turun saat itu cuman 1 orang datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut.
Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik lagi. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 lalu. Masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana yang dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.